Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tingginya syukur kita kepada Allah. Semoga kajian ini membuktikan bahwa kita tidak termasuk apa yang disebut oleh Allah di surat Muhammad ayat yang ke-23. Ya. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Ya. Orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah dan ditulikan dan dibutakan. Ya. Tentu yang dimaksud fa'asammahum absarahum ini tuli dan buta yang sifatnya hissi, ya, abstrak, ya. Walaupun tidak mustahil juga, bisa juga dalam bentuk maksud saya tuli dan buta yang sifatnya maknawi, ya. Bisa juga bersifat hissi, ya. Hissi memang betul-betul nggak berfungsi, ya. Telinga dan matanya. Ya. Dan apalah artinya berfungsi. Telinga dan matanya sehat, tapi tidak berfungsi untuk menghasilkan ilmu, menghasilkan hidayah, menghasilkan motivasi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu semua dampak daripada fahal asaitum in tawallaitum. Ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan, tawallaitum bisa berarti berpaling, tidak mau Al-Quran, tidak mau jihad, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun tawallaitum minal wilayah, ya, rela membiarkan yang memimpin kehidupan ini adalah orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang tidak baik. Ya. Itu berdampak fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Maka a'ma asammahum wa'a'ma absarahum yang paling tinggi adalah enggak tertarik sama sekali. Ya. Ya. Enggak tertarik sama sekali dengan apa saja yang bersifat ilmu, yang bersifat meningkatkan keimanan, membawanya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ataupun sudah tertarik ini di bawahnya, tertarik tapi tidak mendengar pakai hatinya. Ya. Kondisinya seperti yang disebut di ayat ke-16. Wa minhum may yastami'u ilaika. Ya. Walaupun masih lumayan lah kalau masih mau mendengar, ya. Mungkin siapa tahu yang ke-20 kali, ke-30 kali jadi melek, jadi berfungsi dengan baik. Ya. Yaitu kondisi manusia-manusia yang mengalami asammahum wa'ama absarahum. Ya. Ada yang mau mendengar tapi dengan penolakan, dengan kebencian, dengan sok pengkritisan, ya.
itu juga ya, ringan, tapi asammahum wa a'ma absar. Ya. Dan tentu yang paling berat betul-betul udah nggak tertarik sama sekali. Ya. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Semoga majelis tafsir ini menunjukkan bahwa kita terus dijaga oleh Allah, tidak mengalami fa'asammahum, ditulikan ya, dan dibutakan wa'ama absarum. Ya. Ketika Nabi Nuh ditolak terus oleh kaumnya, maka Nabi Nuh mengatakan, ya gimana saya bisa menyampaikan kalau kalian sudah dibutakan. Ya. Qala ya qaumi, di surat Hud, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaikum. Ya. Fa'ummiyat, dibutakan. Ya. Jadi ternyata mata yang berfungsi ya, bisa jadi cuma berfungsi secara zahir. Ya. Padahal yang diinginkan berfungsi lahir dan batin. Ya. Maka insya Allah siapa yang terus mentadabburkan Al-Quran, ya, karena itu ajakannya agak serius. Afala yatadabbarun Al-Quran. Nah, kalau bahasa kita mau sampai kapan nggak mau tadabbur Quran? Ya. Yang nggak tadabbur berarti hatinya terkunci. Ya. Disinilah pentingnya kulub, ya, nyambungnya hati dengan pendengaran dan penglihatan. Ya. Supaya apa yang dilihat dan didengar itu ya menghidupkan manusia itu sendiri. Ya. Sehingga dengan tadabbur itu ya, minimal manusia itu jadi lebih mencintai Allah, mencintai Al-Quran. Ya. Lebih bagus lagi, ya, tadabbur itu berhasil merubah. Ya. Yang nggak semangat jadi semangat, yang lupa jadi ingat, yang nyerah jadi lebih mujahadah. Ya, ya begitu contoh-contoh orang-orang yang tadabbur. Ya. Ya. Kalau belum terasa dampak-dampaknya, terus baca, terus baca, terus dengerin kajian. Insya Allah, Allah akan buka akfalnya itu ya, gembok-gemboknya itu akan dibuka. Ya. Qulubin akfalu. Maka Allah mengancam orang-orang yang irtaddu ala adbarihim. Ya. Orang-orang yang ya kalau bahasa biasanya sih masih masih halus ya. Irtaddu ala adbarihim artinya mengundurkan diri. Ya. Ada istilah resign. Ya. Sementara Allah inginkan istilahnya agak ya agak kasar ya. Ya. Orang-orang yang berbalik badan ya. Ya. Ya, walaupun kalau dalam bahasa Arab adbar ini nggak purno ya, tapi kalau bahasa kita kayaknya berbalik dengan pantatnya gitulah ya, karena adbar artinya ya bagian belakang manusia ya. Jadi bukannya berjuang, berusaha ya. Irtaddu ala adbarihim ya. Ya pada zamannya orang-orang yang irtaddu ala adbarihim itu orang-orang yang mengundurkan diri dari perang Uhud ya. Yang mengundurkan diri dari perang Tabuk, dari perang Khandaq ya. Itu selalu aja ada orang-orang yang irtaddu ala adbarihim ya. Ataupun orang mengundurkan diri secara umum ya. Yang tadinya
aktif dalam dakwah, kemudian banting setir, enggak mau jadi orang biasa-biasa aja. Yang aktif menghafal Quran, mengundurkan diri, ya udahlah susah ngapal itu, ya. Jadi semua kebaikan, ya, apabila orang itu banting setir, maka disebut dengan irtaddu ala adbarihim. Ya. Dan orang irtaddu ala adbarihim itu ya, pernah mengalami tabayyana lahumul huda. Ya. Pernah mengalami indahnya hidayah Allah itu. Yang aktif berdakwah, ya, pernah mengalami indahnya berdakwah di jalan Allah. Ya. Yang berjamaah pernah mengalami indahnya berjamaah. Itu disebut dengan tabayyana lahumul huda. Yang menghafal ya, pernah mengalami, tapi akhirnya mundur. Yang rajin beramal soleh, ya, yang rajin qiyam, yang rajin tilawah, yang rajin infak, yang rajin cari ilmu, ya. Itu bisa dialami oleh manusia yang tadinya indah, yang tadinya nikmat, ya. Jadi hilang nikmatnya, ya. Sehingga dia irtaddu ala adbarihim, mengundurkan diri. Ya. Maka Al-Quran mengatakan orang-orang yang mengundurkan diri seperti itu sawwalalahum, dijebak oleh godaan syaitan. Ya. Jadi sawwala itu mirip seperti zayyana. Ya, kita temukan setan itu suka zayyana. Ada di Al-Ankabut, ada di An-Naml, ada di Al-An'am, menghiasi. Ya. Jadi kalau zayyana itu godaan setan menghiasi pelaku kejelekan itu sehingga melihat sesuatu yang jelek itu menjadi bagus. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita semua insya Allah. Ya. Orang selingkuh. Ya. Padahal selingkuhannya itu beda jauh dengan ya istri sahnya. Ya. Secara fisik, secara ini, secara ini. Tapi kalau sudah zayyana, enggak, cantik aja ini. Ya. Kata yang perempuan, enggak. Laki-laki ini ganteng. Itu zayyana. Ya. Sawwala. Ya. Godaan setan yang sifatnya menghiasi, yang dirasakan secara kebatinan. Ya. Orang tahu rokok. Rokok itu bahaya ini. Ya. Tapi masih juga dilakukan. Kenapa? Karena batinnya mengatakan, iya walaupun bahaya, ngabisin duit ini, tapi kan nikmat. Ya. Sawwala. Ya. Ya. Begitu juga perbuatan-perbuatan jelek. Ya. Ya, maka penting Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW mengajarkan sering-sering minta tolong kepada Allah dari godaan syaitan. Ada qul a'udzu birabbin nas, itu semua zikir menjaga godaan syaitan. Ada ayat kursi, ada zikir pagi, ya. Ya walaupun nggak ada di maksurat, ya nggak apa-apa, anti cari, ya. Zikir yang menunjukkan bagaimana Rasulullah mengajarkan kamu harus serius minta tolong kepada Allah agar dijaga dari godaan syaitan. Allahumma fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Ya. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan. Ya. Jadi untuk menjaga dari godaan syaitan, Rasulullah itu sampai mengajarkan kita
bertawassul. Fatiras samawati wal ard. Rabba kulli syai'in wa malika. Ya Allah, engkaulah pencipta langit, pencipta bumi. Engkaulah yang menguasai semua yang ada. Masa iya kamu nggak bisa, masa Allah nggak mampu menjaga diri kita ini dari godaan syaitan dan dari godaan jiwa kita. Ya, ya. Karena jiwa juga punya peran merusak manusia dengan istilah kalau di Al-Maidah itu dengan istilah fatawwa'at lahu nafsuhu. Nah, orang kalau sudah lemah, apa kata jiwanya diikuti aja. Jiwanya maunya begini, ikut. Jiwanya maunya males, ya udah. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Dan orang yang mengalami sawwala akan mengalami amla. Ya. Ya. Amla digoda secara terus-menerus sehingga manusia itu semakin yakin ya akan kejelekannya. Ya. Nah, ini amla ya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun ya. Ya, apa yang dilakukan oleh Zionis saat ini ya udah sekian banyak melakukan kejahatan kemanusiaan masih aja terus. Ya. Kenapa? Karena ada amla lahum. Ya. Boleh saja orang mengatakan itu di mana pikirannya ya, bagaimana itu konsepnya macam-macam. Tapi kalau sudah terjerumus sawwala wa amla, manusia itu nggak berdaya. Ya. Disinilah pentingnya selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja yang bisa menjaga diri dari godaan syaitan, lakukan. Ya. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di pagi hari 100 kali ya, maka Rasulullah mengatakan kana lahu hirzan minasyaitan, maka Allah akan hadirkan benteng yang kuat dalam kehidupannya dari godaan setan ya. Baik setan yang menggoda dalam arti agar manusia itu malas beramal ataupun menyimpang, ataupun godaan setan yang sifatnya ya sihir ya, yang sifatnya eh, apa ya, istilah kita ada santet, ada yang lain-lain ya. Insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah. Semuanya ini dampak asammahum wa ama absarahum am ala qulubin aqfaluha sawwala lahum wa amla lahum ya, disebabkan karena manusia itu berkata kepada orang-orang kafir ya. Ya. Karihu ma nazzalallah ini artinya orang kafir ya. Tapi kalau diganti lilladzina kafaru ya, kurang definitif ya. Allah ingin mendefinitifkan orang kafir yang bagaimana yang akan merusak manusia itu ya. Orang kafir yang membenci Al-Quran ya. Lilladzina karihu ma nazzalallah ya. Karena itu penting lawan kata karihu itu ahabbu ya, mencintai. Jadi kalau orang kafir karihu, orang beriman harus ahabbu ya. Jadi nggak ada tengah-tengahnya, nggak ada. Nggak ada istilah saya sih nggak membenci Al-Quran, saya juga nggak mencintai, nggak bisa ya. Harus definitif, imma kamu membenci atau kamu mencintai
Ya. Ya, karena kehidupan manusia membenci, mencintai, ya, itu otomatis dengan semua yang terkait. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin, ya, walaupun nggak semuanya, begitu cintanya dengan Filistin. Maka maksudnya adalah yang mencintai penduduknya. Ya. Bahkan benderanya pun dicintai. Ya. Kaos-kaos yang gambar Filistin dicintai juga. Ya. Topi-topi yang gambar Filistin dicintai juga. Ya. Begitulah. Ya. Siapa yang cinta Allah, ya harus cinta kepada kalamullah. Syariat Allah. Mencintai orang-orang yang juga dicintai oleh Allah. Sehingga menjadi doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Berilah aku kemampuan mencintaimu ya Allah dan mencintai orang-orang yang kau cintai. Ya. Hubba man yuhibbuk. Sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya. Mereka itu orang-orang munafik. Ya. Munafik itu selalu bisa munafik amali dan akidi. Ya. Bisa munafik amali doang. Ya. Jadi kalau munafik akidi, munafik akidah itu memang cuma acting doang. Aslinya dia kafir. Ya. Nah, kalau munafik amali, ya, ya, dia masih Islam, masih sholat, masih apa macam-macam. Ya. Cuma dia nggak bisa berloyal, ya, berwala kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini menjadi munafik amali. Ya. Ya, seharusnya orang beriman mengkhawatirkan dirinya, ya, baik amali apalagi amali dan akidi, ya. Bukan malah, ya, orang yang membahas tema ayat ini kebetulan dirinya berada dalam kondisi seperti ini, ya. Misalnya wala kepada orang kafir, malah dia marah. Jadi kamu nuduh saya munafik, padahal nggak nyebut nama, nggak mengarahkan kepada satu orang, dua orang, ya, atau fulan tertentu. Ya. Cuma siapa yang, ya, nurutan sama orang kafir, sama orang yang benci terhadap Al-Quran, ya, maka itu, ya, maka dia sudah terjerumus dalam munafik, ya, amali. Ya, ya, kira-kira munafik amali itu insya Allah nggak sampai diadab seperti yang disebut di surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Insya Allah nggak seperti itu. Tapi paling tidak orang munafik amali itu sudah, ya, merugikan, mengganggu kaum muslimin. Ya. Di dunia Arab itu begitu banyak orang-orang yang berlabel ulama, tapi kerjaannya itu mengecam mujahidin Filistin aja. Dan mengecam semua orang yang mendukung. Ya, 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 ya itulah semacam sanuti'ukum fi ba'dil amr. Pokoknya kalau ada kepentingan orang kafir terganggu, dia malah ikut marah. Ya, inilah munafik amali. Ya. Jadi kami akan taat kepada kalian, ya, orang kafir fi ba'dil amr. Ya. Di dalam sebagian urusan. Ya. Sebagian urusan itu maksudnya apa? Ya.
Maksudnya di ayat ini khususnya adalah dalam bab jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa nggak disebut jihad aja langsung sanuti'ukum fi tarkil jihad misalnya. Kami akan mendukung kalian kalau urusan meninggalkan jihad. Ya memang ya satu satu kondisi manusia dengan yang lain beda-beda. Ya, ada yang berwala orang dengan orang kafir itu dalam urusan ekonomi, ada yang dalam urusan politik, ada yang dalam urusan jihad, ya, ada yang dalam urusan ya pokoknya nggak boleh lihat Yahudi sengsara, dia bawanya ingin bantu aja itu. Ya, ya ini namanya sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya. Jadi manusia bisa terjerumus seperti ini semua gara-gara tadi. Ya, ya. Innalladzina irtaddu ala adbarihim gara-gara tidak tadabbur, gara-gara fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Ya. Karena itu penting orang beriman ya menata keimanan yang sifatnya al-hubbu fillah. Siapa yang layak dicintai. Wal bughdu fillah. Siapa yang harus dibenci. Ya. Supaya tidak terjerumus seperti ini. Ya. Dan menjadi orang seperti ini ya memang susah untuk ditunjuk hidung gitu ya. Ya. Syekh fulan munafik ya nggak bisa. Ya. Ya. Syekh fulan yang di Saudi, yang di Kuwait, apalagi yang di Yordan, apalagi yang di Emirat, ya, ya. Susah untuk disebut, wah kamu ini termasuk ayat ini ya. Qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya. Jadi orang-orang seperti ini hanya Allah yang tahu. Makanya Allah katakan wallahu ya'lamu israrahum. Ya. Dan Allah tahu usaha-usaha mereka di dalam menyembunyikan ya, penyimpangan-penyimpangan keimanan yang ada dalam hatinya. Ya. Jadi kalau israr artinya upayanya. Ya. Upaya-upaya yang rahasia. Ya. Riwayat lain dibaca asrar. Wallahu ya'lamu asrarahum. Ya. Asrar, rencana-rencana rahasianya. Rencana-rencana jahatnya itu juga Allah tahu. Wallahu ya'lamu israrahum. Ataupun wallahu ya'lamu asrarahum. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang wallahu ya'lamu israrahum fis salihat. Ya. Allah mengetahui rencana-rencana rahasia orang beriman itu ya yang baik-baik. Ya. Insya Allah hari ini saya harus selesai 1 juz. Insya Allah hari ini saya silaturahim katakan ke orang tua saya. Ya, yang satu lagi insya Allah nanti sore saya rapat, nanti sore saya katakan memimpin UPA ya. Eh, paginya besoknya insya Allah saya puasa. Wah itu israr ya yang menunjukkan apa al-iman as-sahih ya iman yang baik iman yang hidup ya israrnya selalu yang baik-baik terus ya ya tapi ketika iman itu seperti ini ya imannya itu sanuti'ukum fi ba'dil amr ya kami siap mentaati kalian kalian itu siapa ya orang-orang kafir yang karihu manazzalallah itu ya
Jadi fi ba'dil amr aja udah bahaya ya. Gimana ya fi ba'di ya fi ba'dil umur ya. Ini bahaya kemunafikan ya. Saya memang mendukung Israel, tapi saya kan masih sholat, saya masih puasa, saya masih haji, saya masih umroh, saya masih zakat. Ya, itu sudah memberi bahaya. Saya cuma kalau urusan Filistin saya nggak bisa itu suruh dukung Filistin. Ya, kan banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, baik di negeri ini atau di seluruh dunia Islam lah. Ya, itu sudah bisa berdampak israr yang jelek. Wallahu ya'lamu israrahum. Ya. Sehingga israrnya bisa sampai kepada ya rapat-rapat rahasia. Ya. Kita perlu bantuan dana sekian. Ya. Gimana kamu bisa bantu enggak? Ya. Kita perlu ini wah rahasia-rahasia. Ya. Tidak sedikit ulama-ulama yang dianggap ya, pro Filistin. Nah, Yahudi bilang ya tangkep-tangkepin aja itu, tangkep-tangkepin. Ya. Jadi siapa yang punya wala yang baik, insya Allah israrnya selalu baik. Ya. Dan siapa yang masih nggak utuh walaknya kepada Allah dan Rasulnya, masih punya wala kepada orang kafir, fi ba'dil amr. Ba'dil amr itu hatta cuma satu perkara. Ya. Saya insya Allah sama Islam ini semua saya cintai. Ya. Kecuali kalau bab jihad di Filistin saya nggak bisa suruh apa mendukung kaum muslimin, mendukung kaum muslimin Filistin. Saya harus nggak bisa. Ya, ya. Harus seutuhnya, ya, karena itu akan berdampak kepada ancaman wallahu ya'lamu israrahum, ya. Itu hanya akan menghasilkan israr yang jelek-jelek nantinya, ya. Rencana-rencana rahasia ataupun kemudian menghasilkan ya, amal-amal rahasia, amal-amal yang tersembunyi, ya. Tapi sungguhnya Allah sudah mengetahui, ya. Ya, kalau Allah sudah mengetahui ya akan berlaku, ya. Ya, apa? Ya, berlaku apa yang disebut dalam tafsir itu muqabalah, ya. Ya, ya, sejenis. Orang munafik itu mau menipu Allah, maka Allah katakan, ya saya tipu juga mereka. Ya, ya. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah juga menipu. Ya. Mereka menyiapkan makar, Allah juga menyiapkan makar. Ya. Maka bahaya ya, wala kepada orang kafir walaupun cuma dalam satu bab saja, satu perkara saja, ya, itu sudah diancam fakaifa idza tawaffathumul malaika, ya. Bagaimana nasibmu saat nanti mati, ya. Saat kamu didatangi oleh malaikat yang disebut dengan ya wan nazi'ati gharqa, ya, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa itu dengan cara yang kasar, cara yang bengis. Ya. Sedangkan orang beriman akan ketemu dengan wanasyitati nashta, malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan penuh hati-hati, pelan-pelan, tidak ingin membuat manusia itu ya, tersakiti oleh proses kematian. Dan wanazi'at di ayat ini
di dalam apa, mematikan orang-orang yang atau mencabut nyawa orang-orang yang disebut di ayat 26 itu dengan proses yadribuna wujuhahum, ya, memukuli wajah-wajah mereka, ya. Wa adbarahum, ya, dan memukuli bagian-bagian belakang mereka, ya. Ya, tentu pukulan malaikat ya pasti sangat menyakitkan, ya. Ya, baru mau mati aja udah tersiksa oleh siksaan malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, ya. Kenapa keras sekali ya balasannya orang yang tadi sanuti'ukum, kami akan taati kalian ya orang-orang kafir yang karihu ma nazzalallah fi ba'dil amr, ya. Ya. Kenapa sekeras ini, ya. Ya, walaupun insya Allah sih kalau cuma nifak amali akhirnya diampuni, ya. Ya, tapi tetap Allah akan membersihkan kotoran-kotoran itu dengan semua, ya, siksaan yang dijanjikan. Pertama, kenapa bersiksa seperti ini ya karena menyalahi SOP beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah itu harus seutuhnya. Ya. Nggak bisa, nggak bisa istilahnya, ya, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ya. Yang ini diambil, yang ini nggak diambil. Ya. Di surat di awal juz 6 ya Allah katakan orang yang, ya, nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din, ya. Itu disebut orang kafir sejati. Ulaika humul kafiruna haqqan, ya. Jadi wajar kalau mereka harus ditindak seperti ini, ya. Karena nggak sesuai dengan SOP-nya. Ya. Tapi ya hanya Allah yang tahu. Wallahu ya'lam israrahum, sifulan taufik nifak amali atau nifak amali plus akidi kita nggak tahu. Ya. Jadi yang suka ke Bandung pasti lewat tol MBZ namanya, ya. 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 Insya Allah itu membantu kaum muslimin, ya. Yang ke Solo, ya, juga akan lihat masjid megah. Yang bangun juga MBZ juga itu, ya. Ya, Raja Emirat Arab. Tapi ya, dukungannya terhadap Zionis luar biasa, ya. Bukan sekedar omongan doang, ya, tapi harta, pasukan semua, ya, dikerahkan untuk membantu Zionis menghabisi kaum muslimin di Filistin. Ya, semoga Allah, ya, sadarkan orang-orang seperti ini, ya. Ya. Satu sisi begitu baik sama kaum muslimin, sisi lain ya sangat membenci kepada muslimin yang lain, ya. Jadi orang yang seperti 26 itu selain nggak sesuai dengan SOP beriman yang benar, dirinya banyak merugikan kaum muslimin, ya. Bahkan merugikannya sampai menghabisi nyawa. Nyawa kaum muslimin di Filistin itu tidak terlepas dari, ya, dukungan, ya, raja-raja Arab yang punya prinsip hidup seperti ini, ya. Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya.
Maka Allah sendiri mengingatkan, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha. Orang-orang yang harus disiksa seperti ini karena mereka mengikuti ya, apa saja apa yang membuat Allah murka. Ya, askhatallah. Ya. Karena itu penting orang beriman memahami apa saja yang membuat Allah itu marah. Ya. Ya. Ya, salah satunya adalah kemunafikan. Ya. Jadi tampangnya ya, beriman, ya, tapi ya, dalamnya sebetulnya kufur kepada Allah. Ya, sanuti'ukum fi ba'dil amr. Ya. Ya, pemicunya adalah hubud dunia. Ya. Cinta dunia, wabil khusus cinta jabatan. Ya. Nah, kalau saya nanti nggak bantu Zionis, gimana kalau saya digulingkan ya oleh rakyat dan rakyatnya dibantu ya oleh agen Yahudi yang ada di negeri lain, apakah yang di Inggris, apakah yang di Perancis, apa yang di Amerika. Jadi mereka harus melakukan semuanya itu ya dengan dalih supaya mereka bertahan dalam tampuk kekuasaannya. Ya. Sementara orang beriman di dalam memahami kekuasaan itu ya hanya sebagai sarana. Ya, ya namanya sarana bisa ada, nggak bisa nggak ada. Ya. Ibaratnya yang punya mobil bisa ke masjid, yang nggak punya mobil juga bisa ke masjid. Ya, namanya juga sarana. Nggak punya mobil kan bisa ya naik kendaraan umum. Ya. Jabatan, ya, kepemimpinan pada hakikatnya cuma itu, cuma alat aja. Ya. Allah katakan, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka. Ya. Yang penting Allah bisa ngasih, bisa nggak ngasih. Wa tanzu'ul mulka mimman tasha. Yang penting itu hidup tu'izzu man tasha. Memimpin nggak memimpin, yang penting kamu hidup mulia. Hidup mulia itu hidup apa? Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jangan sampai gara-gara memimpin malah terjerumus kepada tuzillu man tasha. Ya. Orang beriman harus sadar, nggak worth it ya. Memimpin tapi maksiat melulu. Ya. Yang lebih jelek lagi, udah nggak memimpin, masih tuzillu man tasha. Ya. Udah nggak memimpin tapi hidup dalam kehinaan. Ya. Ya. Maka termasuk yang dibenci oleh Allah adalah orang yang punya kekuasaan, namun kekuasaannya ya hanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Ma min abdin yastar'ihi ra'iyatan wa lam yuaddi haqqahum harramallahu alaihi jannah. Ya. Siapa saja dari manusia yang Allah beri kesempatan menjadi pemimpin tertinggi bagi umat manusia, ya, tapi tidak dilaksanakan, ya, tidak dilaksanakan kepemimpinan itu untuk berbuat baik kepada rakyatnya, maka Allah ya, mengharamkan kepada manusia itu ya, surganya. Ya. Yang penting ya, gerakan politik itu dijaga betul. Ya. Nilai-nilai Allahu ghayatunanya. Ya. Ya. Dengan Allahu ghayatunanya orang beriman harus sadar. Ini politik mengantarkan kemana ini? Ya. Ya, kalau membuat saya nggak taat kepada Allah, ya mintalah tolong kepada Allah agar terjaga. Ya. Jadi disiksa seperti ini menjelang kematiannya karena selalu
hidup dalam ma'askhatallah. Yang kedua, selalu hidup dalam wakarihu ridwanahu. Ya. Selalu hidup dalam, ya, membenci hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Ya. Ya, tentu seluruh amal-amal soleh, baik yang sifatnya hablum minallah, hablum minan nas, karena membenci maka tidak ingin dilakukan. Ya. Dampaknya fa'ahbata a'malahum. Ya. Jadilah manusia yang disia-siakan amalnya. Ya. Disia-siakan itu kan biasanya pakai adalla, ya, atau pakai doya'a. Ya. Tapi di ayat ini Allah pilih dengan kata ahbata. Ya. Sehingga ketika Allah pilih ahbata, ya, itu eh, nggak bisa diganti dengan kata lain yang semirip ayat ini. Ya. Kalau ibu-ibu baca An-Nisa di awal ada ayat bunyinya begini. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Kalau kamu dititipi hartanya anak yatim, hati-hati ya, tercampur antara uangmu dan uang anak yatim itu. Ya. Mungkin ponakannya udah yatim, ya, punya warisan, titip ke tantenya, omnya, hati-hati. Ya. Ya. Makan harta anak yatim itu huban kabira. Ya. Huban itu artinya apa? Ithman. Ya. Dosa itu dosa besar. Ya. Kalau diganti ithman kabira gimana? Enggak masuk. Ya. Enggak seperti yang diinginkan oleh Allah. Ya. Diganti jurman. Jurman artinya kriminal. Ini kriminal yang besar ini. Ya. Jadi kata huban itu sudah bermakna dosa besar. Tapi masih ditambah kabiron juga. Ya. Jadi sangat besar jadinya. Andai kata Allah katakan innahu kana huban, ya itu sudah bermakna itu dosa besar. Ya. Apalagi pakai kata kabiron, ya tambah besar lagi. Ya. Nah, memakan harta anak yatim. Itu mirip ayat begini, walaqad adalla minkum jibilan. Ya. Setan itu telah menyesatkan jumlah manusia yang banyak. Tapi masih ditambah kathiran. Walaqad adalla minkum jibilan kathiran. Jadi ketika Allah menyebut huban, ya, itu aslinya kemaksiatan yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia, baik karena fitrahnya ataupun karena ya tradisi dalam kehidupan manusia. Ya, secara fitrah ini, secara akal itu. Ya. Mungkin nggak sih ada bapak, ya, berzina dengan anaknya, ya, atau ibu berzina dengan anaknya, kan secara fitrah nggak mungkin itu, ya. Ya. Tapi di akhir zaman ini terjadi ternyata, ya. Bahkan ada apa komunitasnya, ya, ya, fantasi sedarah katanya, ya. Ya. Maka perbuatan seperti itu disebut dengan huban kabiro, ya. Ya. Istilahnya kalaupun nggak ada nasnya, ya, itu sudah terasa jelek menurut perasaan manusia, ya, ya. Tapi akhirnya dilakukan juga oleh manusia, ya. Yang jeleknya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini contoh tapi Al-Quran kalau milih kata itu pemilihannya sangat akurat, nggak bisa digantikan yang lain, ya.
Maka kembali kepada ayat yang kita sedang baca, fa ahbata a'malahum, ya. Ya. Jadi kalau secara terjemahan tafsirnya begini, karena mereka itu mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah dan membenci apa yang diridhai oleh Allah, maka Allah kembangkan kehidupan mereka, ya, ya. Ataupun Allah kembangkan institusi mereka, ya. Jadi kelihatannya tambah maju, tambah keren, dana unlimited, wah, segala, ya, segala apa kemajuan, keunggulan, padahal amalnya jelas-jelas askhatallah, ya. Dan itulah yang biasa kita lihat terhadap gerakan kekufuran, itu selalu terlihat keren, terlihat besar, terlihat gagah, ya. Tapi ujung-ujungnya pasti rontok. Itu ahbata a'malahum, ya. Jadi bukan sekedar sia-sia begitu aja, tapi diawali dengan kondisi yang kelihatannya maju, keren, ya, ya, eksis gitu, ya, ya. Supaya apa? Supaya menjadi ujian nih bagi orang-orang yang, ya, tidak beriman dengan baik, ya. Wah, buktinya dia walaupun jahat dia banyak duitnya, banyak ininya, macam-macam. Padahal, ya, ketika kebaikan-kebaikan itu hanya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, pasti apakah itu manusia, institusi, negara, sebetulnya dia sedang OTW menuju kehancuran. Ya. Dan ini harus menjadi akidah kita bahwa Yahudi Zionis itu sebetulnya lagi, ya, OTW dalam kehancuran karena isinya cuma begini, taba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu. Ya. Jadi kalau sekarang kelihatannya keren, wah, ya, menghancurkan kaum muslimin, dananya unlimited, senjatanya unlimited, semua unlimited dari mana aja, ya. Kaum muslimin udah sana sini berinfak, ya. Tapi tidak mencukupi kebutuhan aslinya, ya. Tapi insya Allah Allah akan berikan keberkahan di balik terbatasnya, ya, pembiayaan jihad mereka insya Allah, ya. Inilah yang diartikan fa'ahbata a'malahum. Sebelum menjadi istilah Quran, ahbata itu untuk petani yang memberi makan, ya, memberi makan ontaknya yang sedang kelaparan, ya. Ontak kalau kelaparan itu nggak ada berhentinya, ya. Berhentinya kalau udah mati doang, ya. Kasih apa aja ditelan, dimakan terus, ya. Sehingga perutnya atau ontaknya menjadi sangat membesar, ya. Isinya makanan semua itu, ya. Sehingga nggak bisa napas, nggak napas matilah onta itu, ya. Ya, maka biasanya harus dicicil, ya, ya. Kasih makanan secukupnya, ntar 3 jam lagi dikasih lagi, ntar 4 jam lagi dikasih lagi dikit-dikit, ya, biar ontanya nggak mati, ya. Apalagi kalau kemudian terlihat besar, gemuk, kemudian mati, ya. Begitulah kehidupan orang kafir, ya. Fa'ahbata a'malahum. Kelihatannya keren, kelihatannya lebih maju, ya. Namun karena agendanya hanya askhatallah wa karihu ridwanahu, pada akhirnya mereka menuju kepada kehancuran sendiri ataupun istilahnya sedang menggali kuburannya sendiri. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.